Kegemukan berat badan Romelu Lukaku mencapai 103 kilo. Direktur Inter Milan yakni BP Marotta mengungkapkan alasan mengapa Romelu Lukaku belum rutin bermain inti usai sembuh dari cedera. Marotta menyebut Lukaku saat ini kegemukan dan berat badannya mencapai 103 kilo. Marotta menyebut Lukaku adalah seorang profesional yang hebat. Sayangnya sejauh ini Lukaku tidak dapat memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi kami yakin ada waktu baginya untuk bisa membuat comeback di sisa musim ini. Trio Napoli punya catatan impresif di Liga Champions musim ini. Napoli tampil tangguh membekuk Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 2-0 dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Squawka mencatat bahwa Napoli adalah satu-satunya tim yang memiliki 3 pemain yang terlibat langsung dalam 5 lebih gol di Liga Champions musim ini. Ketiga pemain Napoli yang tampil moncer di Liga Champions musim ini adalah Giacomo Raspadori, Vika Kvaratskhelia, dan juga Peter Zielinski. Kombinasi dari ketiga pemain tersebut telah membukukan total 9 gol dan juga 7 assist. Vinicius Junior pemain paling menentukan di dunia. Vinicius Junior tampil sensasional dalam kemenangan Real Madrid atas Liverpool. Vinicius Junior mengakhiri pertandingan dengan torehan 2 gol plus 1 assist. Dengan demikian pesepak bola berusia 22 tahun tersebut sudah membukukan total 18 gol dan juga 9 assist hanya dalam 35 penampilan untuk Real Madrid sepanjang musim ini. Sekarang menurut pribadi saya, dia pemain paling menentukan di dunia sepak bola cetus dari sang pelatih yakni Carlo Ancelotti. Habis-habisan bertarung di 4 kompetisi musim lalu, Liverpool kini kehabisan bensin. Kegagalan meraih quadruple pada musim lalu ternyata berdampak besar terhadap performa Liverpool di musim ini. Terus bermain dengan intensitas tinggi sepanjang musim, Liverpool saat ini seperti kehabisan bensin dalam perjalanannya untuk bersaing di jalur juara. Alan Shearer menyebut bagi Liverpool musim lalu pasti sudah sangat berat secara fisik maupun secara mental. Itu musim yang sangat intens dengan ditambah klub yang tak mendapatkan investasi pemain yang diharapkan itu betul-betul menguras semuanya. Virgil van Dijk pesimistis Liverpool bisa comeback melawan Real Madrid. Virgil van Dijk menakar peluang Liverpool pada pertemuan kedua di kandang Real Madrid pada ajang Liga Champions. Kekalahan dengan margin skor besar membuat timnya mustahil melakukan comeback. Kini Virgil van Dijk menegaskan peluang di leg kedua nanti bakal lebih berat untuk Liverpool. Libas Liverpool, Real Madrid mulai optimis raih trofi Liga Champions. Real Madrid di musim ini sepertinya sudah mulai optimis bisa mendapatkan trofi Liga Champions kembali di musim ini. Kepercayaan diri Madrid tak lepas dari performa luar biasa mereka di laga melawan Liverpool. Hal senada juga diungkapkan oleh manajer Real Madrid yakni Carlo Ancelotti yang cukup optimis dengan performa dari skuad asuhannya tersebut, terutama setelah berhasil mengalahkan Liverpool di kandangnya sendiri. Gara-gara Graham Potter, sekarang Chelsea jadi rasa Brighton. Fans Chelsea belum juga merasa terpuaskan dengan kinerja dari Graham Potter sebagai pelatih. Hingga kini Potter belum benar-benar membuktikan kualitasnya untuk bisa menangani tim top. Berdasarkan statistik, Graham Potter telah mengubah Chelsea menjadi Brighton dengan catatan yang hampir identik. Di bawah polisan Potter, The Blues hanya berhasil meraih 2 kemenangan dalam 14 pertandingan. Statistik lain juga menunjukkan Graham Potter hampir mereplika kampanyenya di Brighton pada musim yang lalu yang berhasil duduk di urutan ke-10 klasemen. Darurat, Chelsea gelar diskusi untuk masa depan dari Graham Potter. Kesulitan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membunyikan alarm bahaya. Terkini dilaporkan bahwa para petinggi dan juga manajemen The Blues telah menggelar rapat darurat untuk membahas masa depan dari Graham Potter. Direktur teknik Chelsea yakni Christoph Tuchel memimpin pembicaraan dengan manajer Graham Potter dan juga stafnya yang kini berada di bawah tekanan.
RB Leipzig tahan imbang Manchester City. RB Leipzig tampil tangguh untuk mengimbangi Manchester City dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kedua tim harus puas menerima skor imbang 1-1. Manchester City mencetakkan gol terlebih dahulu lewat aksi dari Riyad Mahrez di babak yang pertama. RB Leipzig lantas bangkit dan merespon di babak yang kedua, dan gol balasan dicetakkan oleh Josko Gvardiol di menit ke-70. Hasil imbang 1-1 membuat duel di leg kedua nanti yang berlangsung di Etihad Stadium mendatang diprediksi bakal menjadi seru. Inter Milan berhasil kalahkan FC Porto. Inter Milan sukses mengungguli FC Porto pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Inter Milan menang tipis 1-0 atas wakil Portugal tersebut. Gol yang ditunggu Inter baru tercipta di menit ke-86. Romelu Lukaku sukses menciptakan gol tersebut setelah menyambar bola muntah hasil sundulan yang membantur mister gawang. Dengan begini, Inter punya modal yang cukup menghadapi leg kedua yang akan berlangsung di Estadio do Dragão. 4 tim Inggris catat rapor buruk pada leg pertama Liga Champions. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions memberi kesan kurang baik bagi sepak bola Inggris. Sebab 4 wakil yang lolos ke babak 16 besar meraih hasil buruk. Diketahui mereka tidak ada satu pun yang menang. Chelsea memulai rapor buruk tim Inggris pada leg pertama yang kalah 1-0 atas Borussia Dortmund. Selanjutnya ada Tottenham yang dibekuk AC Milan dengan skor tipis 1-0 di San Siro. Liverpool mendapat hasil yang paling buruk. Pasukan Jurgen Klopp pada akhirnya kalah 5-2 di depan pendukungnya sendiri ketika berhadapan dengan Real Madrid. Dan terakhir Manchester City menjadi satu-satunya tim yang tidak kalah pada laga leg pertama. City bermain imbang 1-1 ketika berhadapan dengan RB Leipzig. Riyad Mahrez catatkan rekor menarik. Riyad Mahrez mencatatkan rekor yang istimewa saat Manchester City gagal memetik kemenangan atas RB Leipzig. Riyad Mahrez kini telah mencetakkan 20 gol di Liga Champions dalam karirnya. Riyad Mahrez menjadi pemain Afrika kelima yang mencetakkan 20 gol di Liga Champions setelah Mo Salah, Didier Drogba, Samuel Eto'o dan juga Sadio Mane. Hanya 2 pemain yang mencetakkan 10 gol lebih untuk tim Inggris di Liga Champions sejak awal musim yang lalu, yakni Mohamed Salah dan juga Riyad Mahrez. Era emas Jurgen Klopp di Liverpool sudah berakhir. Liverpool dinilai sudah mencapai titik terendahnya usai dihabisi Real Madrid di ajang Liga Champions. Legenda Arsenal yakni Thierry Henry menyebut bahwa Liverpool kini butuh proyek yang baru karena era Jurgen Klopp kini sudah berakhir. Menurut Thierry Henry, kekalahan telak atas Real Madrid tersebut sudah menjadi salah satu tanda kemunduran dari Liverpool. Sebab klub asal Merseyside tersebut dinilai kini punya banyak masalah yang menggerogoti tim. Nyaman di Premier League, Marcel Sabitzer sudah malas pulang ke Bayern Munchen. Baru 2 bulan memperkuat Manchester United, Marcel Sabitzer diklaim sudah betah merumput di ajang Liga Premier Inggris. Gelandang 28 tahun itu pun kini disebut sudah malas balik ke Bundesliga Jerman dengan bermain bersama Bayern Munchen. Agen Sabitzer yakni Roger Wittmann mengakui kliennya saat ini berharap tidak meninggalkan Old Trafford dalam waktu yang dekat ini. Wittmann mengirimkan kode keras kepada Manchester United agar mau mempertimbangkan untuk mempermanenkan Sabitzer di akhir kontraknya. Dikaitkan dengan West Ham United, mantan pelatih PSG kini menolak. Mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino menolak kans untuk menukangi West Ham United guna menggantikan posisi dari David Moyes yang kini tengah dispekulasikan. Masa depan dari David Moyes memang tengah di ujung tanduk. Pasalnya, The Hammers saat ini tengah masuk ke zona degradasi meski sudah belanja banyak pada bursa transfer musim panas kemarin. West Ham United tengah duduk di posisi 18 klasemen sementara Premier League. Mereka baru mendulang 20 poin saja. West Ham United sejatinya membidik Mauricio Pochettino sebagai juru taktik mereka yang baru. Namun laporan dari Daily Mail melaporkan jika Pochettino menolak asa untuk menukangi West Ham United. Aston Villa siap jual Emi Martinez. Emiliano Martinez mengaku mau meninggalkan Aston Villa demi bisa bermain di ajang Liga Champions. Dilansir dari Mirror, Emiliano Martinez butuh tantangan yang baru dan dia kini meminta Aston Villa untuk segera menjualnya.
Tetapi Emiliano Martinez tidak mau pergi ke sembarangan klub. Muncul laporan Emiliano Martinez mau berlabuh ke klub yang bermain di ajang Liga Champions. Kabarnya Emi sendiri merasa dirinya layak bermain di kasta tertinggi kompetisi antar klub di Eropa tersebut. Inter Milan segera perpanjang kontrak dua pemainnya. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Inter Milan dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak dua pemainnya, yakni Steven De Vrij dan juga Edin Dzeko. Inter Milan tidak ingin situasi dari Milan Skriniar yang telah menandatangani kontrak bersama PSG pada bulan Januari lalu terulang, dan kini berusaha untuk mengikat dua nama tersebut secepat mungkin. 4 tim Serie A Italia berminat datangkan Valerian Balogun. Dilansir dari Ekrem Konur, 4 tim Serie A Italia dikabarkan tertarik untuk bisa mendapatkan top skor Ligue 1 Prancis saat ini, yakni Valerian Balogun. Keempat tim tersebut adalah Napoli, AC Milan, Lazio, dan juga Inter Milan. Valerian Balogun sendiri tampil apik di ajang Ligue 1 Prancis musim ini. Italia sudah mencetakkan 15 gol dan juga 1 assist dari total 23 pertandingan yang tengah dijalani bersama Reims. PSG incar 3 pemain dari Bundesliga. Dilansir dari LKP, PSG dikabarkan mengincar trio Prancis yang kini merembut di Bundesliga Jerman, yakni Marcus Thuram bersama Borussia Mönchengladbach, Randal Colomani, Eintracht Frankfurt, dan juga Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Manchester United mau beli Kylian Mbappe jika akuisisi Qatar berhasil. Dilansir dari Offside, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani berniat untuk memboyong salah satu striker top Eropa saat ini, yakni Kylian Mbappe. Hal tersebut bisa saja terjadi jika ia menjadi pemilik dari Manchester United. Jika Manchester United di bawah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani benar-benar menginginkan Mbappe, maka mereka harus menyiapkan dana besar untuk sang pemain. Pasalnya Mbappe sendiri sudah terikat kontrak dengan PSG hingga tahun 2025. Dikabarkan jika perpanjangan kontrak Mbappe tersebut dengan PSG menjadikannya orang termahal di dunia. Dilaporkan jika PSG harus membayar uang sekitar 435 juta euro untuk bisa membuat Kylian Mbappe bertahan di Les Parisiens. Dan jika Manchester United benar-benar ingin mendapatkannya, maka dikabarkan Manchester United harus menyiapkan dana mencapai 450 juta euro untuk bisa mengangkut Kylian Mbappe menuju Old Trafford. Barcelona siapkan dana besar untuk boyong gelandang Manchester City. Barcelona dikabarkan siap menggelontorkan dana untuk memboyong salah satu pemain dari Manchester City. Barca saat ini dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan gelandang Man City, yakni Rodrigo Hernandez. Barcelona kabarnya siap mengeluarkan nominal besar untuk bisa mendatangkan Rodri. Blaugrana dilaporkan akan menggelontorkan dana mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk mendatangkannya ke Camp Nou. Rodri sendiri diproyeksikan menjadi pengganti kapten Barcelona saat ini, yakni Sergio Busquets, yang kemungkinan besar bakal hengkang pada musim panas mendatang.